yang ada di sana, ya. Jadi di di metode saya unstable gitu. Nah, di metode saya ini kalian nanti akan saya berikan kode, kemudian kode itu kita pelajari, ya. Saya nggak mungkin, ya, dari awal saya katakan saya nggak mungkin membuat kalian bisa coding dalam waktu 3 hari, ya itu nggak mungkin, ya. Coding itu bisa dilakukan sebulan, 2 bulan, setahun, baru bisa gitu ya. Tapi kalau untuk 3 hari langsung bisa, nggak mungkin ya. Nah, tapi bagi kalian yang sudah biasa coding, saya pikir sehari juga udah pasti bisa ya, karena ini sama kayak JavaScript gitu, jadi memudahkan kita untuk mengoperasikan sebetulnya. Oke. Saya share aja ya. Ini share screen. Oh ya, sebelum share screen saya akan share dulu ke grup ya, ke grup. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah nih ya, karena kita pernah diskusi masalah ini juga ya. Oke, itu ada script ya di WA kita. Nah, itu bisa kalian kopikan ke bagian script di Google Earth Engine. Bagian scriptnya di mana? Saya hapus dulu. Share screen. Script. Nah, ini ya. Jadi Google Earth Engine itu tampilannya tidak menyenangkan. Ya, jadi hanya begini aja. Apa sih menariknya? Nggak ada, ya, nggak ada menariknya. Sama sekali aja begini. Udah gitu aja. Jadi sangat-sangat minimalis ya. Ya ini gayanya Google, ya kan kita tahu kan kalau Google tuh minimal banget, tapi kemudian bisa digunakan besar sekali, ya keren sekali gitu ya. Nah ini juga diharapkan demikian ya. Nah di sini saya terangkan, ini adalah Google Earth Engine saya yang sudah kotor ya, sudah macam-macam isinya ini. Di sebelah kiri di bawah Google Earth Engine ini tulisan ini ada bagian dari script ya, ada docs ya, ada asset. Nah, script itu adalah daftar dari file kita. Ya, file-file kita ada daftar di sana banyak sekali di sini. Saya bisa tunjukkan. Nah, ini kira-kira file-file yang ada di saya. Mungkin kalau di kalian mungkin bisa aja masih kosong ya. Nah, itu ada di sini, ada di bagian script. Ya. Kemudian di sini ada namanya repository. Ya, repository ini bisa kalian buat. Repository bisa kalian buat. Ini kalau new bisa kalian buat repository, folder, file. Nah, yang namanya repository itu ini yang saya tulis di sini ada Ina mangrove, ada neonet, ada studi, ini repository. Nah, kalau folder di bawahnya, ya, di bawahnya misalkan di sini, bawah. Nah, ini ada folder, ya, ada folder. Kemudian di bawah folder biasanya file, ya. Tanpa buat folder pun bisa kok kalian buat file langsung di sana bisa. Terus filenya isinya apa? Isinya adalah kode, istilahnya adalah kode. Misalnya nih, misalnya ini yang tadi saya kopikan ke WAC ya. Sini ada, kalau saya klik di sini, nah ini adalah script yang sudah saya tulis, sudah script jadi, tinggal kalian running aja. Mesti kalian lawan sesuatu. Ini bisa kita
bisa kalian kopikan yang ada di work tadi. Kalian kopikan yang di work tadi, kemudian kamu paste di sini, ya. Kamu paste di sini, kamu paste di sini, ya. Sudah dipaste ya. Kalau saya tunggu deh, kita jalan lambat nggak apa-apa. Yang penting kalian paham, ya. Saya ini lagi kan. Sebaiknya kita melakukannya pelan-pelan. Yang penting kalian bisa memahami, ya. Nah, skrip ini skripnya berapa baris? 36 ya. 36 baris dengan adanya spasi kosong juga. Ada tanda ini ya. Nah, kalau kita melihat skrip ini, kita akan mempelajari isi skrip itu sendiri ya. Ini mohon maaf saya memberikan materi dari dasar sekali ya. Nah, di sini ada tanda tanda slash ya, tanda slash 2. Slash 2 itu artinya dia menandakan bahwa di baris ini sama program dia tidak dibaca. Artinya kita bisa menuliskan apapun di sini. Misalkan gini. Saya sedang makan siang. Nggak apa-apa. Tidak dikenali oleh compiler, oleh si Earth Engine, dia nggak dikenali. Ya. Jadi kita bisa tulis apa aja. Ya. Tulis hanya spasi aja juga bisa. Atau supaya indah gitu kan, kita kasih garis bawah misalkan. Kita kasih garis bawah, seperti ini. Yang penting dia adalah awalnya itu adalah tanda slash 2. Slash 2 ya. Slash ini. Oke. Kemudian di sini diminta kita membuat marker nanti ya. Kita buat marker. Di sini ada perintah. Nah, setiap perintah itu dia sudah ada di Earth Engine ya. Perintah itu sudah ada di Earth Engine. Jadi tinggal kita aja ya. Perintah ini si Earth Engine tadi ya, dan kita tidak mungkin hafal. Saya katakan tidak mungkin hafal karena cari program atau yang mirip-mirip dengan yang kita inginkan. Ya, jadi gini misalkan saya ingin mencari data citra satelit, tapi saya nggak tahu buat programnya gimana. Saya carinya gimana? Carinya dari developer, ya. Kalau saya buat di sini ada namanya developer Google Chrome, kemudian Earth Engine ya. Aduh, salah. Oke. Nah, ini ada Earth Engine. Kalian kebaca nggak ya? Apa yang saya tulis kebaca nggak? Terbaca, Pak. Baca ya, oke, good. Nah ini ya, ada developers, pakai S ya, developers.google.com/earth-engine/ ya. Nah di sini kalau misalkan kita enter, dia akan masuk ke semua contoh yang dimiliki oleh Google Earth Engine. Contohnya macam-macam, kamu nanti bisa cari di sana, ya. Bisa gimana terkait dengan JavaScript, Python, ya itu bisa ditemukan di sini. Sangat mendalam sekali. Dari yang paling sederhana sampai sangat mendalam sekali. Di sini ada guides-nya, ya ada guides, ada reference. Nah ini bagaimana kita memulai dengan JavaScript, ya. Bagaimana kita, pokoknya di sini semua ada, ya. Kamu nyarinya dari situ nanti. Tapi kita kembali lagi ke script kita. Kembali lagi ke sini. Di sini saya katakan tadi ada tulisan print di sini ya. Nah, print ini dia harus hurufnya kecil semua. Print. Kalau dia hurufnya besar, salah satu misalkan besar, dia warnanya hitam. Kalau dia warnanya hitam begini, namanya perintah, itu dia tidak dikenali oleh si Earth Engine, si GEE tidak dikenali. Harus kecil semua. Oke. Nah, gini ya. Kemudian di print ini sendiri di dalamnya ada parameternya. Jadi print kemudian tanda kurung biasa ya. Tanda kurung biasa. Kemudian nanti apa yang di print di sana itu kita masukkan dalam tanda kutip. Nah, ini kan halo saya sedang bersama GE gitu kan.
Kemudian kalau ini kita ubah nggak apa-apa, ya. Ini kita ubah nggak apa-apa. Misalkan gini, GE di rumah saya misalkan, nggak masalah. Tapi nanti dia akan tampil di konsol itu sebelah kanan. Nanti dia akan tampil tulisan seperti ini, ya, akan tampil tulisan seperti ini. Jadi print dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, tulisannya apa aja terserah kita. Nah, mengakhiri satu line itu adalah dengan titik koma. Selalu dengan titik koma. Itu artinya dia batas dari satu perintah. Ya. Kemudian untuk menuliskan perintahnya lagi, kita bisa di kanan dia atau kita di bawah dia. Kalau di sini kamu tulis lagi print, boleh-boleh aja. Ya, print apa gitu? Format saya menulis surat. Format saya boleh, ya. Bisa aja, ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menulis begini, tapi kita lupa dengan memberikan titik koma, maka ada tanda ini, I. Dia akan ngasih tahu kita ada kekurangan di sana. Ya, ini missing semicolon kata dia. Kurang titik koma, ya. Kalau angka 9, kemudian di sebelah kirinya ada tanda I, ada huruf I kecil. Kalau kita mouse over di sana, kursor kita taruh di sana, dia ada kata missing semicolon. Artinya kita kekurangan semicolon. Sebetulnya itu tidak merupakan keharusan, tapi sangat dianjurkan oleh program. Kalau kita tambah titik koma, maka I-nya tadi hilang, ya. Ini ada I-nya, begitu kita tambahkan titik koma, dia akan hilang. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada lagi, ke bawah lagi line 12 ya. Line 12 di sini ada var. Nah, var ini adalah satu apa saya lupa. Tapi artinya dia menandakan variabel. Ya, kita membuat satu variabel baru, kita namanya var. Begitu kita tuliskan, dia akan hitam tebal, ya itu artinya yang diinginkan oleh App Engine. Kemudian var L8 ini kita kasih nama sendiri. Aduh, kok jadi menguap saya. Nah, L8 ini adalah variabel yang kita buat sendiri. Misalkan kita buat dia Landset 8, boleh aja. Tapi kemudian L8 yang di bawahnya harus diubah semua menjadi Landset 8. Karena dia harus sama. Didefinisikannya sama. Ya, jadi ini L8 sama dengan, nah, sama dengan itu. Kemudian di sini ada image collection. Image collection itu artinya kita koleksi image mana yang akan kita proses. Kemudian kita assign ke L8. Di sini kita akan memproses Landset 8 dengan kode TOA. TOA itu top of atmosphere ya. Jadi data itu macam-macam kodenya. Tadi kamu sudah kenal ada Landset 7, Landset 8. Ternyata di Landset 8 juga ada lagi kodenya gitu kan ya. Jadi makin ke dalam dia. Nah, Landset 8 di sini dia pakai TOA. Gimana kita mengetahui kode ini? Kita klik di search places and dataset ini ya. Kemudian kita ketik Landset 8. Landset 8. Dia akan mencari, biarkan. Kelamaan ini. Kalian sudah muncul belum Landset 8? Udah ya, saya malah belum. Landset 8, ayo. Salah di komputer saya malah suatu gimana? Bentar. Aneh. Kenapa dia tidak muncul Landset? Oke, sebelum masuk Landset 8 deh. Nah, di Landset aja, kalau 8-nya ini kita sembunyikan dulu. Dia menyediakan bermacam-macam produk. Ini produk dalam bentuk tabel. Ada Global Land Ice Measurement tahun 2016, 2017 ya. Ini tentunya kita nggak pakai ya, karena kita kan nggak ada
tentang es-esan kita kan nggak ada ya, kita hanya ada tentang es dung-dung kita ada, tapi kalau es beginian, es permukaan kita nggak ada, kecuali di Papua sana ada puncak gunung. Nah, saya tambahkan 8, kenapa di saya nggak keluar ya? Saya heran ya. Halo. Tuh, internet saya nih kayaknya nanti saya kayak masalah. Sebentar ya, nama Wi-Fi-nya apa dulu? TTPS. Oke, saya barusan ganti line internet, jadi saya harus keluar dulu tadi. Sebentar ya, tadi saya cari dulu ini. Kenapa dia tidak mau? Sebentar. Oke, mungkin saya nggak tahu sampai sekarang saya gagal nih ya. Sampai sekarang saya gagal membuka Lensa 8. Ini aja. Salah satu pilihan dari Lensa 8 itu, saya milih di sini collection 2 tier 1, kemudian TOA reflectance. TOA reflectance itu dia top of atmosphere, jadi di bagian atmosfer paling atas sana yang direkam sama dia. Jadi belum dikoreksi sama dia permukaan sampai ke permukaan, baru dikoreksi. Jadi harus ada koreksi. Nah ini apa namanya
Kamu kalau mau membaca lebih detail lagi, di sini ada keterangannya, ada description-nya segala macam. Kemudian gimana kamu merekam alamat dia, alamat apa namanya, alamat library-nya dia gitu kan. Library-nya Landsat 8 itu, Landsat 8 dalam hal ini yang collection 2, tier 1, TOA, reflektasi itu gimana? Kamu lihat di sebelah kiri, ya di sebelah kiri ini ada collection snippet, ya. Collection snippet ini ada tulisan EE kecil, detect image collection dan seterusnya. Kamu klik aja tanda ini, copy the collection snippet to clipboard. Kamu klik aja di situ, sudah tercopy sama dia ya. Ingat ya, yang ini ya, yang collection snippet kamu klik aja, kemudian kamu close. Nanti di sini kamu tinggal paste aja, klik kanan, paste. Nah, jadi gitu. Oke ya, dia jadi itu sendiri. Jadi langsung kita nggak perlu ngapalin Landsat /LC08/C02, kita nggak perlu ngapalin itu lagi. Kita langsung copy paste aja gitu. Jadi memudahkan kita. Tadi itu di sini ya, tadi itu di sini dia, yes. Nah ini tadi ya, ini tadi ada. Kalau misalkan kita tulis, kita paste di sini, misalkan, nah ini jadinya gini, jadinya gini, ya. Nah tadi yang apa namanya, yang atasnya ada C01, di bawah C02, ini beda library-nya, beda tempatnya, tapi nggak apa, kira-kira seperti itu. Oke ya, ini saya hapus dulu. Jadi kita tidak perlu menghafal, tapi kita sudah langsung bisa mengkopikan kode yang ada dan itu disediakan oleh Google sendiri. Saya ulangi ya. Nah ini Landsat 8 saya keluar nih, tadi nggak keluar dia. Aduh, bercandaan. Nah ini ya, misalkan yang atas nih, toa reflectance ya. Saya klik di sini, muncul begini. Kemudian tadi ini keterangan tentang apa yang diproses sama dia. Ini prosesnya standar oleh USGS Amerika. Kemudian kalau kita klik band, ya kita klik band. Nah ini tadi terkait dengan yang kita pelajari tadi pagi, ya kita lihat sini. Misalkan B1, dia itu untuk apa sih sebetulnya? Dia lebih menyerap ke coastal aerosol. Jadi kalau kita ingin mengetahui coastal aerosol, kita bisa gunakan band 1, ya. Resolusi spasial dia 30 meter, artinya 1 piksel dia mewakili 30 kali 30 meter, ya. Kemudian di sebelah kanannya ada wavelength. Nah, ini wavelength tadi. Dia 0,43 sampai 0,45. Jadi dia wavelength yang ada di antara 0,43 sampai 0,45 itu direkam oleh band 1, B1 berarti. Ya. Kemudian B2 ada blue, ada green, red, kemudian B5 near infrared, ya. B6 short wave infrared, itu nama-nama pengelompokannya ya. Kalian masih tahu nama pengelompokannya, nggak perlu hafal tapi harus tahu aja. B7 short wave infrared 2. Nah, B8 itu kan posisinya tadi kan beda ya. Tadi posisinya beda. Jadi B8 dia namanya pankromatik. Pankromatik itu tadi dari sekian lebarnya ya, cukup lebar juga tadi dia. Dan dia mempunyai resolusi spasialnya berapa? 15 meter ya. Ada tulis 15 meter. Kemudian panjang gelombangnya 0,5 sampai 0,9 cukup lebar. B9, ada B9 dia untuk merekam cirrus itu jenis awan ya, awan yang di permukaan sana ya, di permukaan, di atas ya, awan atas. Itu punya resolusi 15 meter juga. Nah, kemudian di sini ada B10, B11, tadi yang thermal yang saya tahu ya. Thermal, ternyata dia 30 kali 30 meter juga ya. Tahu saya dia sampai 100 meter ya. Oke, saya mungkin salah. Kemudian dia ada kode namanya QA pixel. Nah, QA pixel ini dia ada kode-kode yang bisa kita manfaatkan, di mana dia ada bit 0, jadi ada berapa bit dia? Ada
Kalau nggak salah dia ada 16 bit ya, 16 bit itu dimulai dari 0 sampai 15 ya. Bit 0 itu informasinya adalah tentang apakah dia ada isinya atau enggak. Ya, ada image, ada 0, ada 1, kodenya ada 0 sama 1. Kemudian bit 1, ada tentang cloud. Bit 2 tidak digunakan, mungkin digunakan ke depan, masa depan. Bit 3-nya ada cloud. Jadi kalau cloud ini, dia ada awan atau enggak. Ya. Ada cloud shadow, apakah dia merupakan bayangan awan atau enggak, gitu. Dan seterusnya ya, sampai ada water, ada lain-lain di bawah-bawahnya. Nah ini nanti kita gunakan juga, tapi satu-satu ya, nanti kita coba ya. Terus, nah ini ada image properties, di mana dia lensa sudah menyediakan kalau ada cloud cover, tipe datanya seperti apa. Di sini kasih nama tipenya tipe double ya. Oke, ini pengetahuan selintas tentang data yang disediakan oleh si Landsat tadi. Nah, sebetulnya data-data ini ya, data-data yang sangat susah didapatkan zaman dulu ya. Kalau zaman saya dulu ya, taruhlah 25 tahun yang lalu ya. Saya sekitar 25 tahun yang lalu masuk di BPP. Anda belum lahir ya? Belum lahir, belum direncanakan ya. Nah, itu cara mendapatkan data itu repot banget. Zaman dulu untuk mendapatkan data itu saya mesti pesan ke agen data, kemudian agen data akan mencarikan di tempat library-nya, library data di Indonesia di 8 di daerah Pakayon situ. Kemudian kalau ada nanti kita dikasih informasi ini ada datanya. Tingkat awannya sekian persen. Tingkat awan itu maksudnya tutupan awan untuk satu wilayah itu sekian persen gitu kan. Wilayahnya berapa luas? Wilayahnya standarnya adalah 180 dikali 180 kilometer. Ya, 180 kali 80 kilometer. Jadi satu foto dia itu ke kanan sama ke bawahnya dia 180 kilometer. Gitu ya. Nah setelah itu kita baru beli. Nah kita dulu mesti beli untuk mendapatkan satu data ini. Satu data itu artinya satu cepretan tadi, satu foto untuk satu waktu, satu tanggal ya. Satu data itu berapa? Sekitar 5,5 juta. 5,5 juta ya. Bayangkan 5,5 juta itu sekarang bisa kita akses dengan free ya. Kita bisa mengakses data ini mau 100 kali, 1000 kali sehari tetap free ya. Dan ini data seluruh dunia. Ya bukan hanya data di Barat aja atau Jakarta aja enggak, tapi data di seluruh dunia bisa kita akses. Nah itu satu revolusi yang luar biasa dan sekarang tapi ini kalau saya lihat ini selain memudahkan kita mencari data tapi juga menyulitkan bagi kalian. Menyulitkannya apa? Kalau kalian diperintah coba kamu cari data Jawa Barat, kamu nggak ada lagi ngeles-ngeles, wah datanya mahal, free kok ini, nggak mahal kok, ya kan? Kemudian wah datanya nggak ada, wah kamu cari aja sampai 30 tahun ke depan ke belakang juga ada datanya. Jadi kamu nggak ada alasan, datanya nggak ada, datanya mahal ya. Bagi kalian itu udah bukan suatu problem lagi gitu. Problem kalian di sini adalah cuman paling akses internet aja, uang pulsanya mana gitu. Ya, uang pulsanya mana gitu. Cuma itu aja. Kalau masalah datanya, si USGS sudah menyediakan free untuk kita semua dan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke ya, itu satu gambaran begitu gampangnya sekarang mencari data. Tinggal kita ubah kodenya langsung set dapat. Ya. Kemudian VAR lagi apa namanya? Line 14 ya. Kita lihat di line 14, di situ ada proses memilih berdasarkan lokasi pencarian data. Nah ini di program ini kita data ya berdasarkan lokasi kita. Misalkan kita ingin data di lokasi Sulawesi Barat atau di lokasi Manado, Sulawesi Utara, atau lokasinya di Kupang, NTT, atau kita mau kasih lokasi di Banda Aceh, bisa kita gunakan, kita cari langsung bisa. Kemudian
Ya, itu line 14. Di sini ada filter bound, ya. Filter bound di sini adalah kita akan mencari khusus. Jadi ada titik yang bisa kita letakkan, kemudian nanti akan dicari oleh si program tadi. Di sana ada berapa data. Misalkan ditemukan ada 100 data atau sekian puluh data, dia langsung ditemukan di sana. Kemudian di line 17 kita memilih berdasarkan lokasi. Kita lokasi di mana tadi sudah. Kemudian line 19 ini keterangannya menentukan waktu perekaman. Nah, perekaman ini kita bisa pilih waktunya. Misalkan nih, saya ingin dari tahun 2021 1 Maret 2021 sampai dengan 12 Februari 2022 ya, yang saya inginkan bisa. Atau misalkan kamu cari 5 tahun, selama 5 tahun tadi saya ingin cari data, boleh, bisa aja ya, itu bisa kita atur waktunya ya. Kemudian setelah pilihan waktu selesai, kemudian yang kita akan lakukan kemudian adalah kita memilih cloud cover yang bersih. Nah, jadi misalkan kita milih dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Ada 12 bulan ya. Ke 12 bulan itu sekitar berapa satelit ya? Landsat ini sekitar per 16 hari, tinggal dibagi 16 saja sih. taruhlah 10 lah ya, salah tapi saya. Nah, 10 data, tapi 10 data itu kondisi awannya kan macam-macam. Saya ingin yang bersih. Nah, yang bersih seperti apa? Nah, di sini saya lakukan sort. Saya sort berdasarkan cloud cover. Kita lihat di sini. Ini ada perintah dot sort. Itu function ya, fungsi. Dot sort, terus dalam kurung ada cloud cover. Ya, dengan memilih seperti ini, saya akan milih di mana dia cloud covernya yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Kita soalnya musuhan sama awan nih. Kita musuhan sama awan ya. Kemudian berikutnya adalah kita sort, kita urut lagi, kita pilih, bukan kita urut sekarang kita pilih yang pertama, artinya yang paling atas paling sedikit ya. Yang paling sedikit kita pilih di sana, kita namakan dia scene terbaiknya ya, artinya data yang terbaik itu yang kita pilih. Kemudian setelah itu kita zoom level ya di sini. Aduh, unstable lagi. Kita cara lampilkannya adalah data kita apa scene terbaik tadi yang 28, jadi yang awannya kita tampilkan. Parameter di sini B6, B5, B3. Artinya kita pakai cuma 3 band dari sekian banyak band dia. Itunya pakai band 6, band 5 dan band 3 aja. Kemudian max ini adalah untuk membatasi nilai datanya. Di kanan ini ada citra satelit Landsat 8, di mana kita katakan di sini FCC, ingat ya, Pulse Color Composite. Pulse Color Composite di sini 653. Nah, karena dia dalam tanda kutip, itu bisa kita ubah-ubah. Ini bisa kamu ubah-ubah nih. Kita kamu ganti nama kamu juga bisa, nggak masalah ya. Ini kita ganti tanpa minus bisa ya. Jadi ini adalah bagaimana kita menampilkan data satelit yang kita ambil langsung dari sini. Terus gimana caranya kita menjalankan? Kita klik yang run ya, di atas ada run ya. Kamu save dulu ya. Filenya kamu save ya, jangan lupa ya. Filenya kamu save, tadi di sini ada apa namanya? Ada save di sini, save as atau save gitu. Setelah itu kamu kasih nama. Kasih nama ya. Namanya nama yang spesifik ya. Namanya misalkan memilih citra atau apa gitu ya. Jangan kasih nama
nama adik kamu, nama kakak kamu jangan ya. Bingung nanti kebanyakan. Nah, jadi kasih nama apa, kemudian kamu run. Kalau kamu run, pasti kamu akan menemukan perintah, bukan perintah, tanda di sebelah kanan. Kamu akan, kalau saya sih sudah muncul. Kalau kalian pasti nanti akan ada perintah. Di dalam konsol itu ada yang backgroundnya merah, tulisannya apa? Dalam sebelah kanan. Di sebelah kanan itu di bawah konsol itu ada yang backgroundnya, tulisan backgroundnya merah, apa tulisannya? Titik lokasi. Oke, ya titik lokasi ya. Nah, karena apa? Karena kalian belum menentukan titik lokasi, ya. Karena belum menemukan titik lokasi. Sekarang cara membuat titik lokasi gimana? Nah, ini saya sudah ada, tapi akan saya hapus dulu punya saya ya. Ini internetnya kok jadi lambat sekali di saya ya. Ya. Nah, titik lokasi tadi dulu saya delete. Nah, ini juga saya delete ini semua biar aman. Oke ya. Saya harus buat titik lokasi karena di atas saya terjemahkan, saya membuat ini apa namanya titik lokasi di sini. Line 15 ya, kalau kalian lihat line 15. Sana ada namanya titik lokasi ya. Titik lokasi itu harus kita tentukan ya. Titik lokasi bagaimana cara menentukannya? Kita di kiri ini kalian lihat nih, di kiri atas daripada view, daripada map ya, daripada map itu ada namanya marker. Nah ini ya, add a marker. Kalian klik sekali, kemudian kalian klik saja di daerah yang ingin kalian lihat. Bisa di Indonesia bagian mana terserah, atau di Amerika atau di Eropa, silakan. Ya kamu klik aja. Ini saya klik di apa namanya di pulau. Saya akan klik di Pulau Lombok. Saya akan klik di Pulau Lombok di Pantai Kute. Pantai Kute, Pulau Lombok. Saya klik di sini. Kali aja klik. Terus saya lihat di sini namanya dia geometri. Ya, kamu lihat geometri ya. Bukan agak ribet lagi. Ribet banget ya. Nah, ini di sini akan saya tulis name-nya apa? Titik lokasi. Ingat nulisnya harus persis sama dengan yang ada di variabel tadi. Di apa namanya tapi tulisannya adalah titik lokasi seperti ini. Biarkan unstable lagi. Oke. Saya klik oke. Paham ya? Kalau kalian nggak paham, kalian nanya aja. Nah, ini titik lokasi sudah. Di atasnya langsung dia muncul seperti ini. Jadi titik lokasi dengan tipenya poin, ya. Kemudian apa namanya poinnya di sini adalah koordinat ya, poin koordinat. Kemudian ini koordinat detailnya dalam 116, sekian itu dalam decimal degree, ya, dalam decimal degree. Nah sudah selesai, saya exit ini saya klik aja nih, saya tutup. Exit saya tutup, beres ya. Ini saya kecilkan, oke. Kemudian sekarang saya run. Karena saya tadi sudah munculkan di Lombok, sekarang saya run. Saya run, nanti dia akan muncul. Saya run, saya perbesar, dia akan muncul di Lombok. Kenapa saya milihnya tadi di sana di Pantai Kuta? Karena di sana ada sirkuit Mandalika, ya. Sirkuit Mandalika di sana saya milih ya untuk melihat-lihat aja. Kalau dilihat dari Landsat gitu kan, ini dia akan muncul seperti ini. Ini kalau saya scroll, tinggal saya mainkan aja, misalkan nih ya. Misalkan saya ingin ke Mataram aja deh. Belum kelihatan Mataram. Internetnya
lumayan lambat nih siang ini. Nah ini ya, kalau kalian lihat Mandalika tuh di situ, di bawah, di lantainya si Lombok nih. Lihat, jangan Mataram deh, saya ngelihat danau aja, danau di atas gunung, ya. Danau apa namanya? Rinjani, ya. Di atas gunung Rinjani kan ada danau Rinjani nih. Saya klik sekali, tadi markernya saya klik sekali, kemudian saya pindah kemari. Kemudian saya run lagi. Bagaimana cara ngerunnya? Saya kembali ke ini, ini. Saya kembali ke sini, mau di sini. Saya sudah pindahkan ke danau ini, danau Rinjani. Kemudian saya run. Saya run, nanti dia akan lari ke danau Rinjani. Ada danau Rinjani. Di Sembalun, enggak ya? Pernah belum ke Rinjani? Iya. Belum. Klik aja satu yang nggak diperlukan, tekan delete. Jadi cuma satu yang diperlukan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ini kayaknya tadi agak kecepatan di saya. Di saya pas bagian ininya ada tulisan line 15 titik lokasi is not defined, Pak. Itu solusi bagaimana ya, Pak? Oke, ya. Tadi siapa? Kiki ya? Kiki ya, oke. Nah ini, jadi kalau kita ke line, saya ingin mengubahin dulu zoom levelnya dulu ya. Kita ke line 33 dulu. Ini saya zoom levelnya saya ubah ke 10 deh, supaya dia agak lebar. Enggak terlalu ngezoom. Nah terus tadi apa namanya errornya apa, error message-nya? Error message line 15 titik lokasi is not defined. Titik lokasi is not defined. Oke. Nah, kalau kamu titik lokasinya belum didefinisi ya, kamu nanti buatnya adalah ini posisi kursor kamu di mana aja boleh ya. Nah, posisi kursor kamu di mana aja boleh. Tapi kamu di kiri ini, di kiri map ini ya. Kamu pilih yang ini, add a marker. Add a marker ya. Kamu klik add a marker, kemudian kamu kursor kamu kemanapun lokasi yang ingin kamu inginkan ya. Kamu terus klik di sana. Kemudian kamu ganti namanya menjadi titik lokasi. Ganti namanya di mana? Ganti namanya bisa di apa namanya, di daerah sini, di bagian setup, geometri setup sini atau edit layer properties. Bisa juga di atas ini. Nah, ini kamu ganti. Ini tadinya namanya pasti geometri. Kalau kamu klik sekali di sini bisa ganti nama. Misalkan namanya titik lokasi atau namanya apa yang lain, terserah, geometri atau namanya kampung saya gitu, boleh aja ya, kita kasih. Baik, Pak. Nah itu kalau coba aja itu, setelah itu kamu run lagi. Oh iya Pak, nah sudah ini bisa. Kalau misalkan ini saya bisa ya, oke, good. Kalau misalkan ini saya run lagi, ya tadi zoom levelnya udah saya ganti, jadi tidak terlalu dekat, dengan layar ya. Aduh. Nah ini kan lumayan nih untuk yang daerah yang apa namanya, yang agak luas, jadi kita lebih mudah. Nah ini kan cakep nih kalau jarak sini. Ini untuk daerah yang namanya Lombok ya. Lombok itu sebelahan dengan pisau dapur. Kalau kita mau potong-potong Lombok kan ada pisaunya dong.
Nah, ini kalau saya zoom out lagi, ya, kalian akan tahu bahwa ini adalah luas yang di-cover oleh satu data landset. Nah, luasnya segitu. Ya, Bali kepotong sedikit, sayang banget ya. Itu Bali pas Bali itu kan kayak ayam ya, Bali ya. Jadi bagian depan ayam kepotong tuh. Yang kelihatan cuma bagian badan sama belakangnya aja. Nah, ini luasnya adalah 180 dikali 180 kilometer ya. Namanya ini adalah satu sin. Secene gitu itu ya, satu sin ya. Nah, ini. Sekarang saya mau lihat, saya bosan lihat apa namanya Lombok. Saya mau lihat Surabaya. Saya klik Rusia, sekali. Pak. Gimana? Saya itu Pak coba di bagian Rusia, tapi itu Pak kok banyak tidak terdeteksi ya Pak. Di Apa? bagian Rusia kamu mau lihat Ukraina? Iya Pak, kok nggak ada daratan kayak gitu, malah warna-warni gitu. Tapi kalau diubah tanggal per tahunnya tetap bisa terdeteksi sih Pak. Kalau sesuai yang skrip yang Pak Artanto kasih malah cenderung warna-warni. Oh gitu ya. Ya itu ada kemungkinan data yang merekam di situ bisa aja datanya rusak ya, atau dirusak, maksudnya dirusak itu sengaja diblurkan ya. Bisa juga karena memang tadi data di sana tidak bagus itu awan ya. Kayak misalkan kemarin itu pada saat Ukraina diserang oleh Rusia, saya coba cari di Ukraina itu awannya luar biasa. Kebetulan di sana cuacanya lagi jelek, jadi awannya banyak sekali gitu. Jadi apa namanya nggak kelihatan. Nah coba kamu cari dengan zoom levelnya dikecilkan. Dikecilkan itu maksudnya tadi kan 15 awalnya, tapi zoom levelnya coba masuk di 10, misalkan angka di 10. Nah coba lihat seperti itu. Siap. Ya sekarang ini Surabaya ya, Surabaya saya pilih ke daerah Surabaya, saya run biar dia nyari ke daerah Surabaya. Nah kita lihat Surabaya. Surabaya ternyata awannya banyak, tapi di bagian utara aja ya. Bagian Surabaya tengah ke selatan sampai ke laut sana bersih, malah awannya nggak ada. Ya. Nah kalau ada awan begini, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa membersihkan awan itu atau ditiup-tiup supaya awannya minggir gitu, nggak bisa. Ya, jadi awan ada di sana ya sudah awan aja gitu loh. Ya kita nggak bisa membersihkan dia sama sekali, nggak bisa. Nah, jadi sama seperti kalau kamu foto, kemudian itu dari jarak 2 meter, tiba-tiba ada orang lewat di depan kamu, terhalang, ya kita nggak bisa apa-apa. Mesti foto lagi kan, artinya yang tadi difoto ya nggak bisa diapain lagi. Nah ini begini juga satelit, tapi karena satelit nggak bisa berhenti dulu, nyetrek sekali, awannya bersih, awannya kotor, dia nyetrek lagi sekian menit kemudian nggak bisa gitu ya, akhirnya begini dapatnya. Ya, jadi ini untuk Surabaya tadi ya. Kemudian kalau misalkan saya tadi mau misalkan ke mana ya, ke IKN ya, IKN kita ya, IKN kita ke daerah sini IKN kita. Tahu kan ya IKN ya? IKN itu adalah IKN. Nah ini IKN ya. Nah beginilah apa namanya kondisi di Kalimantan. Kalimantan itu dari sisi awan, aduh saya paling ngeri. Kalimantan dengan Papua itu awannya luar biasa. Ya. Jadi kalau saya diminta memproses daerah Kalimantan, itu saya siap-siap nangis. karena apa? Awannya itu banyak banget dan kecil-kecil. Jadi saya harus bukan bersihin, saya harus membuang daerah awan, ya daerah awannya ya, bukan awannya. Jadi daerah awan itu saya buat jadi nol data gitu. Aduh itu ampun deh. Ya saya pernah ngolah daerah Kalimantan Timur, ada berapa ya, sekitar 15 sin 15 begini, dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur bagian selatan itu
Awannya dulu luar biasa, pun berapa hari saya dibutuhkan waktu. Jadi memang awan itu adalah musuh bersama ya bagi pengolah digital satelit. Kalau bagi petani enggak dong, dia perlu hujan ya. Tapi beginilah ya, di Indonesia keragamannya luar biasa ya. Jadi kalau untuk Kalimantan tuh, aduh, minta ampun ya. Kemudian lagi nih, saya akan coba lagi daerah lain lagi ya. Misalkan daerah mana ya? Ada usul daerah mana? Kampung kalian gitu di mana gitu Kak? Kota Bekasi, Pak. Bekasi, Pak, Bekasi. Bekasi. Bekasi mah kesecupret banget. Oke lah, ini Bekasi ya. Serang. Oh, Serang Pak ya, Serang Pak. Serang ya. Oke, kita lihat di sini. Dia masuk Serang apa enggak? Karena dia kan besar kan cakupannya. Oh, enggak masuk Serang. Nah, ini nih fansnya Bekasi ya. Kalau daerah Bekasi seperti ini. Nah, di sini ada apa namanya? Oh, ini Kerawang ya, Bekasi. Ini Jakarta kan, ini sudah Jakarta. Bekasi ya di sinilah kota Bekasi ya. Enggak deh. Kota Bekasi di sini. Ya, ada kota Bekasi. Kota Bekasi di sini. Ya, titiknya sama di situ juga. Kalau Serang ya, Serang itu tuh hampir kena Serang kan. Serang aja di pinggir. Nah, di sinilah Serang ya. Serang. Klik di titik itu. Klik di titik itu kemudian digeser. Bisa? Oke. Jadi titik itu diklik kemudian kamu geser ya. Itu. Nah, ini Serang ya tadi. Ternyata kalau kita ngeklik Serang, dia termasuk di sebagian dari Bandar Lampung. Ya kan? Tuh. Bandar Lampung tadi awannya luar biasa juga. Tapi yang cakep apa di sini? Yang cakep adalah kompleks Krakatau. Ya kan? Ya kan kompleks Krakatau bagus banget ini. Tuh, kamu lihat. Ya, kompleks Krakatau di mana dengan data satelit ini kemarin bisa kita hitung. Kemarin yang menghitung Pak Agustan tuh ya, yang kemarin kita ketemu, Pak Dr. Agustan. Dia menghitung waktu terjadi tsunami yang silent tsunami itu 2 tahun lalu ya, Desember Januari itu lupa. Yang ada tiba-tiba ada tsunami, nggak ada gempa gitu kan ya. Itu kan ternyata ada longsoran. Nah, sini kan daerah nih, ini daerah longsoran nih. Jadi bisa dihitung luasannya adalah 16 hektar, kalau nggak salah ya, 16 hektar. Dia menghitung dari sini, kita nggak perlu lagi ke sana, nggak perlu lagi ke kita nggak perlu lagi ke daerah Krakatau, tapi kita cukup dari satelit saja, kita bisa hitung. Jadi longsornya di sini menghadap ke mana? Barat daya ya, ke barat daya. Tapi tsunami-nya bisa kemana-mana, itu karena memang gelombang dia kemana-mana ya. Jadi dia longsor di sini ke arah sana, tapi tsunami-nya bisa kemana-mana dan ke Selat Sunda tadi yang salah satunya yang menewaskan istrinya siapa? Seventeen ya. Ya Seventeen kalau nggak salah yang meninggal itu kan ya. Terus beberapa orang di sana juga kena ya, rumah-rumah segala macam gitu ya. Padahal dia mengarahnya ke barat daya, ya barat daya kan ke arah sana. Ya, itu yang terjadi kemarin kan. Papandayan. Papandayan teh di mana ya? Oh, di dekat Tasik Selatan ya, enggak deh? Bandung ke selatan ya? Bandung ke selatan ya? Oke, kita geser kemari ya. Kira-kira di sini lah ya. Kita coba.
Tara udah bisa tadi mengundah itu markernya. Oke. Nah ini kita lihat pegunungan di selatan itu di Jawa Barat cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Ya ini adalah Kota Bandung, ya Kota Bandung sebagian. Kemudian apa namanya? Kalau nggak salah ini adalah Sumedang nih. Ini kalau nggak salah Sumedang nih. Kalau nggak salah Sumedang. Kita lihat aja ada tahu apa enggak di situ. Kalau ada tahu berarti Sumedang. Cikajang, Cikalong, Ciawi, Garut situ. Nah, oke. Kamu bisa putar-putar sendiri ya. Kamu bisa sesuai dengan marker tadi ya. Kalau masih bingung tolong tanya deh. Jangan diam saja nggak ngerti. Kalau diam saja udah ngerti, oke. Saya senang juga. Kalau diam nggak ngerti, ini kalau nggak salah apa Jati Gede ya, kalau nggak salah ya. Bendungan Jati Gede. Jati Gede yang kemarin belum lama diresmikan. Sekian tahun lalu sih. Belum lama itu dalam arti tahun. Ini kalau nggak salah. Nah, ada layer. Kalau kamu mouse over ke dia, layer ya, itu kamu bisa membuat dia transparan. Kamu geser kanan kiri di sini, geser bisa membuat dia transparan. Oke ya. Kemudian saya akan ajarin lagi. Saya ambil sampel di sini aja lah ya. Di sini ya, dia mouse over ke Citra Satelit Lenset tulisan ini ya, tulisan di Lenset ini ke bagian settingnya. Bagian settingnya ini ya, yang ada apa namanya, ada kayak rodanya itu kan. Klik di sana, dia akan muncul. Kita akan tahu dia kombinasinya yang kita pakai adalah 653. Ya, band 5 di Lenset 8 dia merefleksikan vegetasi, ya kan? Nah, vegetasi sehat, ya. Dan kemudian kita buat dia jadi apa namanya RGB 653. Tadi saya katakan gimana kalau misalkan band 5 tadi kita buat merah, gitu kan? Saya coba aja. Kombinasinya jangan 653, taruhlah misalkan di sini 5, 6, 3 misalkan di sini ya. Kamu coba aja, coba aja, nggak apa-apa kok. Dia nggak akan mengubah apapun, ya. Bukan nggak akan mengubah apapun, tapi dia tidak merusak apapun. 653, 563, ya. Saya apply. Jadinya seperti apa? Ya. Kenapa? Karena apa coba? Tolong jawab. Kenapa dia merah? Ada yang bisa jawab di sini, silakan. Atau teman-teman di sana, di online. Karena tadi, ya, karena band 5 tadi kan untuk vegetasi kan, kemudian kita taruh di merah. Maka dia yang vegetasi, yang dia anggap vegetasi, dia akan jadi merah, kan? Jadi pada merah. Itu sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita lebih mudah mata kita lebih mudah melihat, saya lebih suka vegetasinya warna merah kok, lebih enak di mata gitu. Bisa aja. Ya kamu buat aja kombinasi seperti ini. Jadi jangan tergantung orang. Misalkan orang, saya lebih suka 653. Tapi kalau bagi saya 653 nggak enak. Saya lebih suka 563. Saya lebih suka vegetasinya saya buat merah. Ya saya buat merah aja. Nah, jadi kalian kalau misalkan
menginterpretasi satu citra, jangan dari asalnya jangan dari warna, ya karena warna itu tidak menggambarkan objek, ya. Kalian harus kembali ke ini kombinasinya apa, kemudian bisa jika diketahui kombinasinya apa, maka bandnya kalian cari. Oh, bandnya ini menunjukkan apa? Oh, band 5 dia menunjukkan ke vegetasi. Band 5-nya warnanya apa ya? Oh, warnanya dikasih warna merah. Maka yang warna merah ini adalah vegetasi, gitu. Ya, jadi berpikirnya tolong diperbaiki, seperti itu. Ya. Kemudian lagi di sini kita coba, ini ada warna biru menarik nih. Biru apa nih ya? Oh, masa? Coba kamu share. Coba kamu share. Nggak tahu apa saya bisa ketemu sama Bapak kali ya? Coba kamu share biar enak. Ada pertanyaannya. Saya ini dulu ya, saya stop sharing dulu. Oke, sip. Sekarang ada pertanyaan dari Tara. Silakan Tara, di-share dulu. Ya. Ya. Kamu sekarang coba kamu run dulu aja. Kamu run, nanti kamu ubah lagi. Itu lokasinya di mana? Di zoom out dulu aja, di zoom out. Seperti itu. Kena sensor. Kalau si Ilham sih tadi karena Rusia lo kejauhan Ham. Oh. Enggak sih, enggak. Ini kok jadi putih semua ya? Oh. Enggak muncul warna tadi ya sama sekali ya? Coba kamu geser ini, apa namanya, markernya. Oh. Markernya kamu geser ke selatan. Mestinya sih nggak ada masalah ya, mestinya nggak ada. Kamu coba geser ke selatan markernya. Markernya kamu klik, kemudian kamu geser ke selatan. Nah, terus, nah ya, drag, ya situ aja lah nggak apa, jangan terlalu jauh. Kamu run lagi. Run lagi. Di zoom out coba. Zoom out. Di zoom out. Oh, oke, kemungkinan di skripnya ya. Coba, sekarang kamu ke bagian skrip, kamu scroll ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Ya. Kemudian kamu geser ke kanan itunya, apa barnya, bar yang bawah. Bukan barnya. Nah ya kan. Bukan di situ, tapi yang bawah. Itu sudah oke. Kalau yang di konsol kamu scroll down. Konsol ya.
Ada kesalahan nggak? Nggak ada kesalahan ya? Gimana kok bisa aneh gitu ya? Tadi Ilham juga gitu ya? Sama semacam ini ya? Bukan, skripnya udah benar semua itu Pak. Mungkin coba waktunya aja, mungkin nggak kebaca. Jadi kayak gitu. Tadi Tapi kamu ngubah waktu? ya aku ngubah Tanggal. waktu udah benar sih. Kan masalah skripnya udah benar. Tanggal kamu ubah nggak tadi? Salah. Tanggalnya enggak ya? Kok aneh ya bisa gini ya? ini aneh nih. Maksudnya dia keluarnya normal-normal aja ya. Berarti coba aja Pak, itu tanggalnya lain. Mungkin yang tanggal yang Bapak kasih ada bermasalah gitu satelitnya atau bagaimana? Betul. Coba boleh. Tanggalnya Kita diberitahu. tes. Ya betul. Ya. Itu 2021 coba scroll up lagi ya. 2021 sampai 2022. Betul sih tanggal nggak masalah itu. Udah setahun bahkan ya. Jadi dalam satu setahun tuh pasti aman lah gitu, orang beda 17 hari aja aman kok. Ya. Ini rada aneh ini kok. Dari tadi gitu. Apa gara-gara dia daerah belum pasir kan makanya tapi nggak tahu juga kan Oke, ini menarik nih. Saya baru dapat kali ini nih masalahnya. Coba kamu scroll down lagi skripnya. Skripnya terus 03, 05, 03 benar, 653 benar. Lokasi. Coba zoom levelnya kamu ganti deh ke 10. Line 33. Line 33. Nah, itu zoom levelnya yang 15 itu diganti ke 10. Yang line 33, ada 33 sebelah kiri itu. Line 33, baris ke-33. Nah, itu ganti 10 aja. Supaya dia lebih kelihatan besar. Oke, coba kamu run. Masih ya? Kalau saya juga begitu Pak. Oh, Cuman iya. Ya, saya tahu ini. Kenapa? Karena kamu menempatkannya di daerah mana nggak tahu nih, ada Zycat segala macam kan ya. Ini menempatkan wilayah vegetasinya gitu. Iya kan? Di daerah lain kan? Nah, iya, jadi ini kemungkinan datanya benar ya, tapi karena memang di sana mungkin tidak di Uni Emirat Arab gini kan, sana banyak pasir, jadi ya pasir semua gitu kelihatannya gitu kan. Iya betul. Oke, berarti kamu masalah tadi menempatkan lokasi. Saya tadi bingung, kok di Jawa Barat bisa begini ya? Ini masalah lokasi. Benar. Nah, coba aja kamu cari di mana lokasinya lah ya. Kalau misalkan yang mirip-mirip dengan kita, misalkan mana? Oke, Ski. Kamu bisa ya? 432. ya Pak, tadi saya ganti bandnya 432 bisa Pak keluar warna. Oke, iya. Good. So, saya tadi bingung. Karena saya orientasi. Oke, gak apa-apa. Ya bagus, jadi kamu coba-coba gitu, lebih banyak pengalaman sih, bagus. Oke. Oke ya, jadi itu cara kita bermain-main di Google Earth Engine, simpelnya seperti itu. Kemudian itu bisa kamu ubah-ubah lokasinya, zoom levelnya, kemudian tanggalnya, misalkan kamu cari tanggal yang 10 tahun lalu, bisa ya, kamu mundurkan ya. Atau tanggal yang misalkan 5 tahun lalu gitu kan, 5 tahun lalu di
di Mandalika itu seperti apa, atau mungkin di Krakatau. Ya. Krakatau 5 tahun lalu seperti apa, sama sekarang. Ada nggak perubahannya dari kubahnya, kubah gunung Krakatau seperti apa? Nah itu kamu cari. Ya. Mungkin dari sisi waktu kita udah habis nih ya, waktu di jam 3. Besok kita masuk ke studi kasus ya. Jadi kamu malam ini mau main-main di di script yang ada, kamu ubah-ubah kombinasinya, kemudian tadi yang setting yang saya kasih tahu dari layer tadi ya, dari layer boleh. Misalkan kamu dari dari RGB kamu ganti cuma monokrom aja atau satu band aja bisa ya. Bisa macam-macam lah gitu kamu mainkan. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah, kamu tetap coba-coba aja, tidak akan mengubah sesuatu, dia tidak akan mengubah nanti data data saya rusak, enggak akan rusak. Jadi asik kok kita main-main gini ini asik banget. Ya. Oke, sekarang sudah jam 3. Saya mau siap-siap pulang juga ya. Karena waktu saya jam 4 kurang itu harus sudah ada di lobi, ada bis kantor, jadi saya mesti persiapan beberapa hal. Saya pikir sampai sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi besok ya, besok hari libur, yang bisa aja ya, yang bisa silakan. Manan kayaknya agak susah ya Manan ya, dari sisi akses data ya, tapi coba aja Manan ya kalau misalkan bisa. Kita besok jam 9 ya, besok jam 9 kita mulai, kita masuk di studi kasus, jadi diusahakan semua bisa hadir. Terus sebelum selesai, sebelum saya tutup, kita open cam dulu, saya mau merekam sore ini. Tadi absensi udah diisi semua ya, absensi tolong diisi semua, jangan sampai lupa. Oke, open cam dulu. Yang belum sisiran dulu. Yo, silakan. Ada Pak Iqbal muncul. Nyimak aja, Pak. Mari, silakan. Ya, silakan. Dinda Rizky udah. Dinda Rizky belum. Rahmat mana? Rahmat open cam dulu, open cam. Hah? Kita open cam dulu. Simon juga, Simon. Yo, semua udah open cam nih. Bentar ya. Ayo Simon, Rahmat. Terus usahakan kameranya dagunya kelihatan, jangan sembunyi. Jangan sembunyi, ayo. Oke, ya udah. Kita rekam ya. Ups, kita rekam. Bentar, Simon sudah muncul. Loh, yang lain malah ada yang keluar. Oke, Rahmat sudah muncul, Ilham, Mahfudoh, kita. Oke, saya